masuk kepada apa fungsi kita sebagai umat muslim dalam mencegah COVID-19 ini. Nah, kita fokus kepada kemungkinan terjadinya klaster baru di rumah ibadah. Dan kita lihat ada beberapa klaster baru terbentuk. Saya membuat judul di sini beberapa klaster industri dan rumah ibadah supaya tidak fokus di rumah ibadah saja. Yang lebih banyak itu di industri. Namun demikian dalam media yang kita baca juga seperti ini, ada media tempo.com memberitahukan kita bahwa pada 31 Juli itu mereka menulis ada 9 klaster COVID-19 di tempat ibadah di Jakarta. Nah, jadi artinya apa? Artinya musuh COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini betul-betul menyerang semua tempat. Tidak peduli dia, tidak pilih-pilih tempat, termasuk juga rumah ibadah. Nah, bagaimana peran kita dan strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencegahnya? Mari kita lanjutkan pembicaraan kita ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah seperti contohnya, orang berkerumun, kalau kita tidak taat dengan protokol kesehatan, akan pindah kepada lingkaran berikutnya, mengisi tempat tidur yang tadinya kosong. Kemudian kalau sudah terisi tempat tidur, seperti lingkaran yang di tengah bawah, akan penuh dengan peralatan badan kita. Cairan infus yang banyak, mesin ventilator, dan obat-obat yang masuk luar biasa sekali untuk mempertahankan nyawa. Dan pada saatnya ketika Allah berkehendak, ya nggak ada cara selain itu. Tukang gali kubur lah yang memfinalisasi semua kegiatan ini. Nah, seperti ini rangkaian kira-kira kalau kita lengah, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang bisa melindungi kita? Nah, sebagai orang Muslim, tentu kita mulai dengan doa. Usaha saja tidak mungkin berhasil, masih orang sedunia masih pusing. Nggak ada cara, kita mulai dengan doa, minta kepada Allah yang Maha Kuasa untuk bagaimana melindungi kita. Mari kita baca sebuah doa yang bisa menenangkan kita dan bisa membawa kita kepada rahmat Allah, kasih sayang, rahman rahimnya Allah tersebut. Yang saya ambil juga dari internet dengan judul Doa Tawakal kepada Allah. Yang ini adalah cuplikan atau dikutip dari Quran At-Taubah ayat 129. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang artinya, cukuplah Allah bagiku. Hanya Allah lah bagiku. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Maha tinggi, maha agung, dan maha mengetahui segalanya. Dan maha mengatur, dan banyak lagi maha-mahanya di belakang yang sampai kita hitung itu 99 sifat Allah yang mulia tersebut. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan untuk memohon doa. Dan banyak sekali tentu para ustadz, para kiai lebih banyak perbendarahan doanya, banyak ayat-ayat yang bisa disajikan. Dan sesuai dengan kemampuan saya mengutip hanya dua saja, satu ayat dan satu doa. Satu lagi doa itu berasal dari hadis dari Abu Daud yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi al isqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan segala penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya. Coba bayangin, berapa tahun yang lalu, ratus tahun yang lalu, Rasulullah telah menyampaikan hadisnya dalam bentuk doa, yang menyampaikan, ya Allah, berlindung kepadamu, ya Allah, dari penyakit belang. Penyakit belang ini kita juga tidak paham ini. Tapi yang jelas itu penyakit yang mungkin berwarna-warna, yang sehingga sulit menyatakannya disebut belang. Kemudian gila. Gila itu penyakit yang dalam manusia dan jenisnya macam. Kemudian penyakit kusta yang bisa dilihat. Dan terakhir ini barangkalilah dia yang masuk kepada bagian daripada
penyakit COVID-19 ini yang kita sebut dengan penyakit yang mengerikan lainnya. Dan berikutnya, kita masuk pada apa upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya klaster penyakit COVID-19 ini pada rumah ibadah. Nah, ternyata pemerintah telah mengeluarkan ada 2 protokol untuk rumah ibadah ini. Yang pertama adalah untuk pengelola tempat ibadah, dan yang kedua untuk jemaah tempat ibadah. Jadi 2 hal yang dibedakan. Untuk pengelola sendiri ada protokolnya, dan untuk jemaah ada protokolnya. Nah, pada slide ini terlalu kecil untuk dibacakan, dan saya bikin di dalam slide berikutnya supaya bisa terbaca. Nah, ini adalah protokol adaptasi kebiasaan baru pengelola tempat ibadah. Yang pertama, pengelola tempat ibadah harus memantau dan mengetahui informasi tentang COVID-19. Kemudian harus membersihkan dan mendesinfeksi ruang beribadah. Kemudian memberikan tanda khusus pengaturan. Kemudian mengatur jumlah jamaah. Kemudian melarang masuk bagi rumah ibadah bagi jamaah dengan bergejala yang sakit. Kemudian melakukan pemeriksaan suhu pada setiap pintu masuk masjid, rumah ibadah. Kemudian selanjutnya untuk pengelola juga harus menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer. Harus mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk. Kemudian jamaah harus membawa peralatan ibadah sendiri. Kemudian harus mensosialisasikan, mengedukasi jamaah. Kemudian mempersingkat waktu kegiatan ibadah, termasuk juga dakwah dipersingkat. Kemudian tidak menggunakan karpet. Kemudian memasang media informasi di lokasi yang strategis di masjid. Kemudian untuk jamaah, ini diminta jamaah yang datang ke masjid mesti dipastikan kondisinya sehat. Kemudian ketika datang kita harus melakukan cuci tangan, mungkin untuk yang muslim langsung bisa pakai wudhu. Kemudian hindari kontak fisik dengan sesama jamaah. Kemudian membawa peralatan ibadah sendiri. Kemudian saling mengingatkan bahwa kita wajib pakai masker. Kemudian hindari menyentuh mata. Ini barangkali tidak berlaku ketika kita wudhu. Wudhu ya harus terpaksa dengan ininya mencuci muka. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian kelompok jamaah yang rentan sebaiknya di rumah saja. Nah, dengan demikian, dengan protokol ini, bisa kita bayangkan bahwa jemaah masjid yang kapasitasnya tadi 100, barangkali dengan protokol ini hanya akan terisi bisa mungkin jadi 1/4-nya atau 1/3-nya. Nah, apa usaha kita sebagai masyarakat muslim dengan pengaruh COVID-19 ini? Sebetulnya mungkin kalau kita cari jalan pintasnya, jalan tembus yang lain, kita akan menemukan bahwa ini adalah isyarat dari Allah untuk memperbanyak masjid. Gimana caranya? Jadikanlah rumah kita sendiri sebagai masjid. Di sebuah RT, di sebuah RW, tadinya jamaahnya ada 1.000 rumah, tadinya di satu masjid. Nah, sekarang mungkin jadi 1.000 masjid ada di situ. Coba bayangin, kalau kita ikut memikirkan jalan keluar yang diridhoi Allah. Jadi artinya rumah kita mesti kita jadikan masjid. Sholatlah berjamaah di rumah dan itu dilakukan secara rutin.